Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rekan-rekan sekalian, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pengajian online, yaitu kita membahas mengenai fiqhul manhaji, masih seputar fikih manhaji, yaitu fikih yang yang kita kaji dari aspek dalil dan istidlalnya. Jadi ada dari aspek dalil dan istidlalnya. Inilah yang disebut dengan fiqhul manhaji. Kenapa kita penting untuk mempelajari fikih ini? Sekali lagi kami ulangi bahwa pentingnya mempelajari fikih manhaji ini adalah karena tantangan zaman yang semakin kompleks, kemudian juga perkembangan mazhab fikih yang semakin bebas dengan adanya media. Ini menuntut kita untuk bisa memahami fikih tidak hanya satu mazhab, tapi harus dengan komparasi antar mazhab. Yang itu penting untuk kita pelajari supaya kita di masyarakat nanti ketika kita menemukan berbagai masyarakat yang berbeda-beda mazhab, kita bisa memberikan satu solusi kehidupan beragama yang damai dan tidak tegang. Karena sudah sering terjadi bahwa hanya gara-gara perbedaan mazhab ini sering menimbulkan ketegangan-ketegangan di masyarakat. Tentunya ya yang paling penting berperan adalah para tokoh agama supaya mulai gencar mengajarkan kepada masyarakat fikih komparasi ini, fikih perbandingan atau muqaranatul madzahib. Kemudian juga fikih yang manhaji, fikih yang tidak hanya kering sebagai ajaran yang kaku, yang hanya dijalankan sesuai dengan apa yang didoktrinkan, tetapi harus memahami dalil, istidlalnya, kemudian juga spirit, rahasia-rahasia pengamalan fikih tersebut. Mari kita lanjutkan kajian kita masih di fiqhul manhaji. Kita akan mengkaji pada kesempatan ini yaitu bab memakai khuf. Sebentar saya share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi fi daraini amin. Al-mashu alal khufaini. Membasuh dua khuf. Khuf itu diartikan dalam bahasa Jawa muzah. Muzah ini ternyata bahasa yang sama dengan yang dipakai di wilayah Asia Selatan. Mereka menyebutnya dengan muzah. Mungkin bahasa Indonesia artinya terompah. Terompah yang dalam atau bisa juga disebut dengan kaos kaki yang terbuat dari kulit. Mungkin supaya lebih jelas bisa kita tampilkan ya gambarnya khuf itu kayak apa. Itu bisa dilihat. Sebentar saya stop dulu yang ini, share-nya. Coba ini lihat ada gambar. Ini khuf. Gambar yang tampil itu adalah gambar khuf. Jadi seperti kaos kaki tapi ada resletingnya. Kemudian dijahit rapat dan terbuat dari kulit.
yang luar itu kulit halus, yang dalam biasanya dikasih semacam kain wool atau kain yang supaya memperlembut gesekan kulit dengan kulitnya sepatu ini. Ya mirip sepatu, tetapi sepatu itu kan keras. Kalau ini biasanya dipakai di dalam rumah. Itu khuf. Kita kembali kepada kitab Al-Mashu 'alal Khufain. Membasuh kepada dua khuf, dua muzah tadi. Al-khus ta'rifuhuma. Definisi daripada khuf itu adalah bahwa al-khufani tasniyatu khuf wa huma al-khida'ani as-satirani lil ka'baini al-masnu'ani min jil. Definisi khuf menurut fikih ini adalah dua sepatu yang menutupi dua mata kaki yang terbuat dari kulit. Wal ka'bani, adapun dua mata kaki itu adalah al-azmani nati'ani inda mafsalis sak. Jadi dua tulang yang muncul di kaki kita. Sering kita sebut dengan mata kaki, harus menutupi itu. Hukmul mashi alaihima, hukumnya membasuh khuf. Wal mashu alaihima rukhsatun jaizatun lirijali wan nisa fi kulli halin. Membasuh khuf ini adalah satu keringanan yang diperbolehkan bagi orang laki-laki dan perempuan di dalam segala tingkah. Jadi dalam agama itu ada rukhsah, ada azimah. Rukhsah azimah itu adalah hukum yang aslinya. Seperti kita membasuh kaki itu namanya azimah. Rukhsah itu artinya keringanan. Keringanan itu adalah satu diskon yang diberikan dalam menjalankan agama karena ada sebab yang yang diberikan oleh syariat yang itu adalah halal. Contohnya selain memakai khuf itu juga sholat dikosor, asalnya 4 rakaat dikosor menjadi 2 rakaat, itu namanya rukhsah, keringanan. Fi shayfi wasyita, dalam musim panas maupun musim dingin. Tapi biasanya orang memakai khuf itu musim dingin. Kalau musim panas enggak kuat. Karena menutupi semua kaki dan di dalamnya hanya ada kain gitu sehingga sangat panas. Fi safari wal hadar, baik dalam kondisi bepergian atau dalam kondisi tidak bepergian di rumah, fi sihhati wal marad, dalam kondisi sehat ataupun sakit. Wadzalika badalu ghuslir rijlaini. Jadi sebagai ganti membasuh dua kaki fil wudu'i, dalam wudu. Dalil jawazil mushi alaihima, dalil memperbolehkan memakai mengusap khuf ini adalah fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Jarir ibnu Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, ra'aitu, Jarir bin Abdullah berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bala, beliau kencing, tsumma tawaddu'a wa masha ala khufaihi, lalu beliau wudu dan kemudian mengusap khuf beliau. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Wa syurutul masyi alaihima, diperbolehkan mengusap khuf ini dengan syarat sebagai berikut. Wa syaratul jawazil masyi alaihima khamsatu syurut. Disyaratkan untuk bolehnya memakai muzah ini 5 syarat. Awalan ayyul basa ba'da wudu'in kamil. Jadi harus dipakai setelah wudu yang sempurna. Jadi dalam keadaan suci, punya wudu, lalu memakai khuf. Dalilnya anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Mughirah bin Syu'bah beliau berkata, aku bersama Rasulullah fi safarin, dalam bepergian, fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Lalu karena beliau akan wudu, aku akan mencabut atau menyopot 2 khuf beliau. Faqala da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Enggak apa, jangan dicopot, wong saya tadi itu ketika memakainya dalam keadaan suci, kata Rasulullah. Famasaha alaihima, lalu beliau mengusap atas khuf tadi.
Itu dalil yang memperbolehkan. Kemudian kedua, yakuna satira ini li jami'i mahali ghuslil fardi minal qadamaini. Harus kondisi khufnya itu harus menutupi semua tempat yang dibasuh ketika membasuh kaki pada saat wudhu. Jadi harus menutupi dengan rapat. Dan huma la yusammayani khuffaini illa idza kana kadzalik. Karena khuf tadi tidak disebut sebagai khuf kecuali dia mempunyai sifat yang menutupi kaki tadi. Ayam na'a nufudal ma'i ilal qadamaini min ghairi mahalil khurzi al-khiyatati. Jadi harus bisa menahan meresapnya air sampai ke kaki. Nah, kecuali di tempat-tempat yang ada jahitannya. Itu kalau khuf lama. Kalau khuf bagus itu jahitannya nggak kelihatan. Semakin bagus. Ayakuna qawiyaini yumkinu tatabul masyi alaihima. Kemudian kondisi khuf harus dalam kondisi yang kuat, yang dimungkinkan untuk berjalan-jalan dengan memakai khuf tersebut. Yauman walilatan dalam sehari semalam. Lil muqimi bagi orang yang mukim wa salasata ayamin dan 3 hari bilaya liha dengan malamnya lil musafiri bagi orang yang musafir. Yang kelima adalah ayakun atau hiro ini harus suci walau kana min jildi metatin qad tubiqo. Kalau dia itu terbuat dari kulit hewan ya harus sudah disamak. 5 marramin an-najal maitati yathuru bitibak. Karena apa yang sudah lewat bahwa kulit hewan yang bangkai itu bisa disuci dengan cara disamak. Mudatul mushi alaihima, masa boleh membasuh muzah tadi. Wa mudatul mashi alal khuffaini, masa membasuh khuffain yaumun wa lailatun lil mukim itu adalah sehari semalam bagi orang yang mukim. Wa salasata ayamin bilayalihinna lil musafir dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Rawal Muslim wa ghairuhu an Syuraih bin Hani. Qala ada itu Aisyah radhiyallahu anha as'aluha anis al-mashi al-khuffain. Ini Syuraih bin Hani berkata datang kepada Aisyah bertanya mengenai cara memakai khuf dan cara mengusap khuf. Faqalat i'ti aliyan iliyan fa innahu a'lamu. I'ti aliyan fa innahu a'lamu bihadzal minni. Kamu datang ke Sayyidina Ali saja, coba. Dia lebih mengerti daripada saya, kata Sayyidina Aisyah. Karena yusafiru ma'a Rasulillah, karena beliau pernah pergi bersama Rasulullah. Fasa'al tuhu faqala. Lalu perawi hadis tadi datang kepada Sayyidina Ali bertanya mengenai cara memakai khuf. Faqala ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasata ayamin walaya liyahunna lil musafir. Rasulullah menetapkan bagi orang yang musafir boleh membasuh khuf selama 3 hari 3 malam. Wa yauman walilatan lil muqimi dan sehari semalam bagi orang yang mukim. Hadza wa man bada al-masha fil hadari tsumma safara masha yauman walila. Kalau ada orang yang memulai masuk pada saat di rumah kemudian dia pergi ya dia harus menyelesaikan sehari semalam aja. Waman batal masa bisa safari tsumma aqama atamma masa muqimin. Dan orang yang pergi memulai dengan membasuh khuf ketika saat bepergian kemudian dia mukim ya dia kembali sebagai orang yang mukim. Ya, dan asla al-iqamah karena asalnya adalah iqamah. Asalnya itu adalah orang itu mukim, tidak bepergian. Wal mashu rukhsatun fayukhadhu fi bil ikhtiyat. Dan masuk mengusap khuf ini adalah rukhsah tadi, keringanan yang diberikan oleh agama. Fayukhadhu fi bil ikhtiyat, maka diambillah dengan cara hati-hati. Mata tabdaul muddah, kapan mulai boleh mengusap khuf? Tabdaul muddatul masih minal hadathi ba'da lubsil khufain. Jadi mulai dihitung waktu membasuh khuf itu adalah dari hadas yang pertama setelah memakai khuf. Wa idza tawadda'a subha, ketika dia wudu untuk subuh, wala bisa khufai dan kemudian memakai khufnya, kemudian dia itu hadas indatul isyamsi ketika munculnya matahari, fa inal muddata tuhsabu min tulu'i syamsi. Sungguhnya masa mulainya itu dihitung dari munculnya atau terbitnya matahari. Kaifiyatul masyi alaihima, cara-cara membasuh khuf. Al-fardu masyu syai'in walau qalla min a'lal khufi. Yang difardukan itu adalah mengusap walaupun sedikit bagian atas daripada khuf. Fala yakfi al-mashu
ala asfaliha, maka tidak cukup mengusap dengan bawahnya. Wa yusannu mashu ala'in alahu wa asfalahu khututan, dan disunahkan mengusap tadi atasnya dan bawahnya dengan cara menggaris atau lurus. Ya yadu asabi'ahu asabi ayatihi al-yumna mufaraqatan ala muqaddami rijlihi minal a'la, dengan cara meletakkan jari jemari tangannya yang kanan secara mufaraqatan itu tidak rapat, secara longgar di bagian depan kakinya, bagian atas. Wa asaba ayatihil yusra, dan dari beberapa jari tangan yang kiri ala muakhirati qadamai, di bagian akhir kaki minal asfali, dari bawah. Tsumma yadhabu bil yumna, lalu dijalankan dengan tangan yang kanan ilal khalfi, ke belakang, wabil yusra, dan tangan yang kiri ilal amami, ke depan. Itu cara membasuh khuf. Biasanya yang pakai bukan orang Indonesia jarang pakai khuf karena nggak kuat, panas. Yang pakai kebanyakan orang-orang yang hidup di musim dingin, seperti orang Pakistan, orang Uzbekistan, atau orang-orang Rusia Muslim kebanyakan kalau musim dingin memakai khuf semua hampir. Karena memang nggak kuat dan berfaedah sekali. Di musim dingin itu ternyata yang penting itu menutupi dua, yaitu telinga dan kaki. Nah, kaki ini kalau tidak kuat, tidak tebal ya nggak bisa. Makanya kalau menggunakan khuf itu walaupun tidak tebal, hanya satu lapis dan tipis itu cukup hangat. Karena dia rapat, terbuat dari kulit. Wayabtulu al-masah salah satu umur. Ini perkara-perkara yang membatalkan masuk. Nomor satu adalah khal'ul khuffaini au khal'u ahadihima awin khila'ihima au ahadihima. Mencopot khuf atau mencopot salah satunya, atau tercopotnya khuf atau salah satunya. Ini membatalkan masa. Wa inqida'u muddatil masih, habisnya masa mengusap. Fa idzan qadat al muddatu, ketika habis masanya, wa kana mutawadian, dan orang itu masih wudu, naza'ahuma, maka dia harus mencopotnya, wa ghassala rijlaihi, dan mengusap kaki, membasuh kakinya, semua adahuma, makan kemudian mengembalikan khuf tadi. Wa in kana ghairu mutawaddiin, apabila dia tidak wudu, tawaddu'a, maka dia wudu, tsumma labisahuma, lalu dia memakai khuf tadi insya'a, ketika dia menginginkan. Yang ketiga adalah wudu tsumma yujibul ghusla. Terjadinya apa yang mewajibkan mandi. Fa idza lazimahu ghuslun, ketika dia wajib mandi, khala'ahuma, maka dia dianjurkan untuk mencopot khuf tadi, wa ghassala rijlaihi, dan membasuh kakinya, li'anna al-masha 'alaihima badalun ghusli rijlaini fil wudu. Karena mengusap bagi dua orang ini adalah badal, ganti daripada basuhan ketika wudu, maka diperbolehkan untuk mengusap tadi. La fil ghusli, tidak dalam kondisi mandi. Dalilnya apa? Rawat Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu anhu, wan Nasa'i wa lafdzulahu an Sofwan ibnu Asal radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah terjadi ya'muruna, itu beliau memerintahkan kepada kita, idza kunna musafirina, ketika kita dalam kondisi musafir, annam saha ala khifafina, untuk mengusap muzah kita. Walan za'uma, dan tidak mencopotnya, salah satu ayamin dalam waktu 3 hari. Min ghaitin, dari buang air besar, wa bolen buang air kecil, wa nomen, dan dari tidur, la illa min janabatin, kecuali janabah. Kalau dia mengalami janabah, batal basuh khufnya dan mulai lagi harus mandi dulu. Waya, perkara tersebut adalah mujibatil ghusli kama sayati, mewajibkan mandi ketika orang selesai memakai khuf. Al-jabair wal asaib, yaitu membahas mengenai perban dan tembalan. Saya kira kita akan bahas itu di masa mendatang. Mudah-mudahan hari ini kita cukupkan. Intinya adalah diperbolehkan memakai khuf karena itu keringanan dari Rasulullah, dan keringanan itu diberikan untuk dilaksanakan. Makanya para ulama khilaf sebetulnya. Apakah kalau Anda diberi keringanan itu lebih baik mengambil keringanan atau Anda lebih baik menyempurnakan? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan, lihat, kalau memang itu lebih baiknya
mengambil keringanan, ya dia lebih melaksanakan keringanan. Contohnya apa? Orang bepergian 80 km. Apakah dia lebih baik qashar atau lebih baik sempurna? Ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan lebih baik dia itu qashar, karena alasannya apa? Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu lebih suka dilaksanakan keringanannya, diambil keringanannya, sebagaimana beliau itu suka ketika diambil kewajibannya, dilaksanakan kewajibannya. Jadi orang itu mengambil keringanan itu hukumnya lebih utama. Berarti qashar itu lebih utama daripada sempurna kalau dalam kondisi pergian. Begitu juga ketika kita pergian kemudian kita dalam kondisi puasa, itu juga tidak puasa, itu lebih afdal menurut pendapat ini. Walaupun pendapat kedua mengatakan yang afdal itu ya melaksanakan sempurna. Karena apa? Karena ibadah itu kan sesuai dengan al ibadat, al amalu ala qadri ta'ab. Amal itu tergantung kepada sejauh mana kita itu capek melaksanakannya. Berarti yang kerjanya lebih banyak itulah yang dianggap lebih kuat dan lebih baik untuk dilaksanakan. Nah, ini termasuk juga rukhsah. Jadi masuk al hufa ini rukhsah, keringanan. Ya orang boleh mengambilnya, boleh melaksanakannya, boleh juga tidak. Tinggal dia milih yang mana. Kalau dia merasa, wah saya diberi keringanan sama Allah, ya coba. Tapi bagusnya sih mencoba. Jadi mereka yang punya muzah itu sekali-sekali mencoba, terutama pada musim dingin seperti ini, untuk melihat dan mempraktekkan bagaimana ajaran agama dalam musafaha. Kemudian ada sering pertanyaan muncul bahwa apakah kaos kaki itu bisa dianggap sebagai khauf, sebagai muzah. Ini menurut pendapat yang terkuat tidak termasuk. Karena apa? Karena syaratnya muzah itu kan harus tidak tembus air. Padahal kaos kaki itu tembus air. Nah karena itu sering kita lihat ada orang-orang yang membasuh kaos kaki tapi tidak mencopotnya. Ini menurut mazhab Syafi'i tidak sah. Jadi harus dicopot sepatunya, kaos kakinya, lalu kecuali dia memang memakai khuf. Khuf kan jelas bentuknya beda dan kondisi barangnya juga beda. Jadi tidak bisa disamakan dengan khuf. Itu yang terpenting. Silakan kalau ada yang bertanya bisa ditulis di chat, di ruang chat ya. Nah, begitu juga sehari-hari juga bisa konsultasi secara online melalui website kami yang ada tertera dalam halaman itu, dalam background itu untuk mempertanyakan atau berdiskusi juga. Kami punya beberapa grup diskusi, bisa bergabung untuk membahas mengenai isu agama yang penting, kecuali politik, dari isu lebih kepada isu-isu fikih dan usul fikih, karena itulah sejatinya yang diperlukan oleh santri pada saat ini ya. Jadi itu demikian kira-kira, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.